Selamat siang teman-teman, salam dan bahagia. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah topik mengenai etika bisnis, yaitu etika dan norma dalam pemasaran atau norma dan etika dalam pemasaran. Nah, di sini saya mengambil topik dari kelompok 5 etika bisnis. Nah, sebelumnya teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Hana Mutisar Sitorus, NIM 2021008190 dari jurusan manajemen. Nah, adapun eh, dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Nala Trikusuma. Baiklah, saya akan meneruskan menjelaskan mengenai apa itu etika, norma dan etika dalam pemasaran. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian etika terlebih dahulu. Nah, etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti nilai-nilai. Kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik dan yang berarti timbul dari kebiasaan adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Nah, untuk berikutnya, di sini ada pengertian norma. Jadi, norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Menurut isinya, norma berwujud perintah dan larangan. Nah, teman-teman, untuk yang berikutnya ada konsep etika dalam pemasaran. Tiga konsep etika di sini dalam pemasaran menurut R. Botwright adalah satu, fairness atau justice. Nah, fairness ini menjadi pusat perhatian karena menjadi kebutuhan yang paling dasar dari transaksi dasar. Setiap pertukaran atau transaksi dianggap fair atau adil ketika satu sama lain memberikan keuntungan atau mutually beneficial uh, dan memberikan informasi yang memadai. Namun pemberian informasi dalam transaksi ini itu masih diragukan. Hal ini dikarenakan penjual tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan semua informasi yang relevan kepada pembeli atau pelanggan. Nah, teman-teman, berikutnya ada freedom. Freedom ini berarti memberikan jangkauan pada pilihan konsumen. Freedom ini dapat dikatakan tidak ada mengambil keuntungan dari populasi yang tidak berdaya seperti anak-anak, orang miskin, dan kaum lansia. Dan yang ketiga itu ada well-being, suatu pertimbangan untuk mengevaluasi dampak sosial dari produk dan juga periklanan produk safety. Nah, berikutnya teman-teman, eh, norma dan etika dalam bidang pemasaran. Eh, Satu, etika pemasaran dalam konsep produk. Nah, yang pertama itu produk yang dibuat, berguna, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang kedua itu produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit. Dan yang ketiga, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Dan yang keempat, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Jadi, produk yang diciptakan oleh produsen haruslah memiliki benefit dan manfaat kepada masyarakat. Jadi, tidak hanya asal-asalan dalam menciptakan suatu produk. Nah, berikutnya teman-teman, eh, kedua adalah etika pemasaran dalam konteks harga. Nah, di sini ada yang pertama, harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Eh, untuk selanjutnya, perusahaan mencari margin laba yang banyak, dan berikutnya harga dibebani kos produk yang layak. Nah, di bagian ketiga, ada namanya etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Yang pertama, itu ada barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Dan yang kedua, konsumen mendapat pelayanan yang cepat dan tepat. Yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi. Ada di sini sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif
Yang kedua, sebagai sarana untuk membangun image positif. Yang ketiga, tidak ada unsur memanipulasi atau memperdaya konsumen. Dan yang keempat, selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran. Dan yang kelima, tidak mengecewakan konsumen. Dan hal-hal berikut tadi adalah hal-hal yang sangat penting yang harus diperhatikan karena hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan norma dan etika, yaitu termasuk ke dalam pemasaran. Nah, biasanya teman-teman, di dalam suatu perusahaan pastilah ada bagian pemasaran dan bagian itu akan dipimpin oleh seorang manajer pemasaran. Nah, berikut ini tanggung jawab manajer pemasaran terhadap perusahaan. Biasanya menyusun estimasi dan anggaran untuk marketing campaign, mengirimkan anggaran tersebut untuk disetujui, bekerja dengan biro iklan, terlibat negosiasi, mempersiapkan kontrak penjualan dan periklanan, serta meninjau materi iklan seperti iklan di TV, media cetak, dan media online. Seringkali di dalam pemasaran ini terjadi adanya ketidakadilan. Nah, berikut adalah faktor ketidakadilan dalam pemasaran. Yang pertama itu ada mencetak harga lebih tinggi dari kenyataan. Yang kedua, menawarkan barang dengan harga modal. Dan yang ketiga, memberikan diskon. Keempat, menjual produk dengan menggunakan slogan. Yang kelima, produsen menggunakan merek, kemasan, dan harga yang berbeda. Dan yang keenam, restoran tidak mencetak harga pada daftar makanan. Sebenarnya, bisa-bisa saja jika produsen atau penjual menawarkan barang dengan harga modal ataupun memberikan diskon. Tetapi hal tersebutlah tidak akan menimbulkan ketidakadilan, memicunya adanya ketidakadilan. Karena dengan begitu eh, mereka mungkin akan mengalami yang namanya lebih banyak pelanggan, tetapi hal tersebut akan memicu persaingan tidak sehat di pasaran juga. Dan yang keenam itu tadi ada restoran tidak mencetak harga pada makanan. Nah, benar, karena eh, pelanggan tidak atau customer tidak akan tahu berapa uang yang mereka habiskan pada setiap menu makanan yang mereka beli begitu. Jadi jikalau sudah terletak daftar harga di kertas menu, maka pelanggan tidak akan ragu-ragu lagi untuk membayar bil tagihannya begitu. Nah, berikut teman-teman, ada sebuah studi kasus. Di sini yang saya ambil judulnya yaitu iklan tidak sesuai kenyataan atau perlindungan konsumen terhadap praktek bisnis curang melalui sarana iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga disebut sebagai makhluk ekonomi, dikarenakan selalu memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhannya. Hingga muncul istilah homo economicus sebagai predikat bagi kaum yang mendewakan materi. Salah satu prinsip dalam hukum ekonomi adalah segala sesuatu kegiatan harus atas perhitungan untung rugi. Demi mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan eh, dapat terhadap praktik bisnis. Beberapa praktek bisnis curang yang dilakukan antara lain pemakaian bahan baku di bawah standar yang membahayakan kesehatan hingga pemberian informasi yang tidak benar terhadap suatu produk. Praktik bisnis curang dalam bentuk lain adalah melalui iklan, teman-teman. Nah, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin canggih dimanfaatkan sebagai media promosi. Iklan yang menurut fungsinya sebagai alat komunikasi produsen atas suatu barang atau jasa untuk menyampaikan pesan-pesan persuasifnya kepada konsumen. Namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit iklan yang menyesatkan konsumen. Jadi teman-teman, pada iklan-iklan yang kita lihat seperti di koran, mungkin di internet, bahkan di televisi sendiri, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan barang tersebut yang datang kepada kita saat kita sudah membelinya begitu teman-teman. Nah berikut ada sebuah gambar yang akan saya lampirkan mengenai perbedaan iklan yang ada di komersial dengan yang ada produk yang kenyataannya begitu. Nah teman-teman berikut adalah gambar yang saya lampirkan.
Di situ terlampir yaitu foto komersial versus reality. Nah, di mana foto komersial dari sandwich, begitu sandwich yang besar, terlihat penuh, banyak daging, banyak sayuran berlimpah ruah begitu. Tetapi pada kenyataannya yang datang adalah seperti makanan yang gepeng begitu teman-teman. Eh, jadi banyak yang seperti ini teman-teman, tidak hanya makanan. Tidak hanya makanan yang seperti ini, ada juga dia produk baju. Apalagi kalau baju tersebut dijual melalui media online, sering sekali akan mengalami zonk. Mungkin dari saya, teman-teman atau ibu sendiri pasti pernah mengalami atau melihat kejadian tersebut, di mana kain atau makanan atau barang lain yang kita pesan mengalami zonk, tidak sesuai dengan foto komersialnya. Nah, teman-teman, sekian tadi materi yang saya jelaskan mengenai norma dan etika dalam pemasaran. Semoga apa yang saya jelaskan sedikit banyaknya dapat bermanfaat bagi kita dan kita ambil sebagai pedoman dalam aktivitas kita agar kita lebih bijaksana lagi untuk mengetahui apakah yang baik dan benar di dalam pemasaran. Terlebih kita akan mengetahui norma atau etika apa saja yang seharusnya kita patuhi ketika berada di dalam dunia pemasaran atau marketing. Nah, teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Hana Mutisar Sitorus pamit undur diri. Thank you so much for the attention and I love you all. Thank you. Salam dan bahagia.